Siapa sih yang nggak kenal sama taksi biru yang satu ini? Bluebird kan? Nama yang udah jadi jaminan keandalan di jalanan. Tapi, pernah kepikiran nggak? Di balik layanan yang kita pakai sehari-hari ini, jangan-jangan ada sebuah peluang investasi yang justru banyak dilewatkan orang? Nah, itulah pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Yuk, kita coba bedah lebih dalam. Pertanyaannya sebetulnya simpel. Apa ya merek yang se-ikonik ini justru harganya kurang dihargai di pasar saham? Dalam analisis kali ini, kita akan lihat apakah Bluebird dengan kode saham BIRD beneran sebuah tumpangan investasi yang sedang salah harga. Oke, supaya jelas, ini peta jalan kita. Pertama, kita lihat transformasinya. Kedua, kita bongkar mesin strategi 3M mereka. Ketiga, ini intinya. Kita hitung nilai wajarnya. Keempat, kita dengerin kata para analis. Dan terakhir, kita timbang antara keuntungan dan resikonya. Siap? Mari kita mulai. Bagian pertama, dan ini poin yang penting banget untuk Anda pahami sebagai investor. Bluebird yang sekarang itu bukan Bluebird yang sama dengan 10 tahun lalu. Mereka itu udah berevolusi total untuk bisa tetap relevan. Dulu, waktu banyak orang ragu mereka bisa lawan raksasa digital, Bluebird ternyata nggak tinggal diam. Mereka justru mengubah diri jadi, ya, sebuah ekosistem mobilitas. Coba bayangin deh, dengan armada lebih dari 24.000 unit, mereka itu bukan lagi sekedar taksi. Mereka adalah pemain besar solusi transportasi modern. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa transformasi secepat itu? Jawabannya ada di strategi inti mereka, yang mereka sebut sebagai 3M. Ini nih mesin pendorong di balik pertumbuhan mereka sekarang. Kerennya, strategi ini tuh simple tapi efektif banget. Pertama, multi-produk. Jadi nggak cuma taksi, ada juga City Trans buat travel, ada Golden Bird buat sewa mobil premium. Kedua, multi-kanal. Mau pesen canggih lewat aplikasi? Bisa. Mau yang konvensional, panggil di jalan? Masih bisa. Ketiga, multi pembayaran. Mau bayar pakai apa aja? Digital, tunai, semua dilayani. Tiga pilar ini yang bikin mereka kuat banget. Dan strategi 3M ini bukan cuma teori loh, hasilnya kelihatan nyata banget di angka pendapatan mereka. Lihat deh, proyeksinya solid banget. Dari 4,4 triliun di tahun 2023, diperkirakan bakal tumbuh terus sampai 5,7 triliun di 2025. Ini bukti kalau mesin strategi mereka itu benar-benar bekerja. Oke, sekarang kita masuk ke jantung dari analisis kita, valuasi. Pertanyaannya, apakah harga saham BIRD sekarang ini emang udah pas atau jangan-jangan kemurahan? Yuk kita lihat angkanya. Kita mulai dari yang paling umum ya, PE ratio. PE-nya BER itu cuma 7,1 kali, bandingkan sama rata-rata industrinya yang 12,2 kali. Jauh kan? Artinya apa? Simpelnya gini, untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan BEIDRT, Anda bayarnya jauh lebih murah dibanding perusahaan sejenis. Ini petunjuk pertama kalau saham ini lagi diskon. Lanjut, kita lihat price to book ratio. Angkanya 0,69 kali. Ini artinya pasar menilai perusahaan ini lebih rendah dari nilai aset bersihnya yang tercatat di laporan keuangan. Ibaratnya nih, Anda beli aset senilai 100.000, tapi cuma bayar 69.000. Buat investor, ini yang namanya margin of safety. Batas keamanannya tebal banget. Nah, kalau kita hitung nilai intrinsiknya pakai metode discounted cash flow, temuannya makin kuat. Nilai wajar saham BIRD itu seharusnya ada di rentang 2.300-an sampai 3.000-an rupiah per lembar. Sekarang coba bandingkan sama harganya hari ini. Kelihatan kan ada potensi gap yang lumayan besar? Ini makin memperkuat argumen kalau saham ini memang undervalued. Oke, dari hitung-hitungan kita kelihatannya murah. Tapi, apa para ahli di pasar saham setuju sama pandangan kita? Coba kita intip apa kata para analis profesional. Jawabannya jelas banget, semua analis yang mengcover saham ini, semuanya kasih rekomendasi beli kuat. Nggak ada satupun yang bilang tahan, apalagi jual. Kalau konsensusnya sebulat ini sinyal kepercayaan yang kuat banget dari pasar. Dan bukan cuma rekomendasi, mereka juga kasih angka target. Rata-rata target harga 12 bulan ke depan itu ada di Rp2.412. Artinya, ada potensi kenaikan lebih dari 46% dari harga sekarang. Nah, ini mengubah valuasi yang tadinya abstrak jadi potensi keuntungan yang sangat-sangat nyata. Tapi, tunggu dulu. Nggak ada investasi yang tanpa resiko. Investor yang bijak itu selalu lihat dua sisi koin. Jadi, biar adil, kita juga harus lihat apa aja imbal hasil lain dan potensi resikonya.
Salah satu imbal hasil yang paling menarik dari BIRD itu dividennya. Proyeksinya sekitar 7% per tahun. Buat investor yang suka dapat pemasukan rutin, ini menarik banget. Anggap aja ini gaji yang Anda terima sambil nunggu harga sahamnya mencapai nilai wajarnya. Lumayan kan? Nah, di sisi lain ada 3 resiko utama yang wajib kita pantau. 1. Persaingan pastinya akan selalu ketat. 2. Kebijakan pemerintah soal subsidi BBM. Kalau dipotong, biaya operasional bisa naik. Dan 3. Daya beli masyarakat. Yang ini sangat tergantung sama kondisi ekonomi makro. Ini semua faktor nyata yang harus masuk dalam pertimbangan Anda. Jadi, sekarang semua kartu sudah terbuka di atas meja. Angka valuasinya menunjukkan ini peluang, para analis juga setuju, strategi perusahaannya pun terbukti berjalan, tapi resiko juga tetap ada. Setelah menimbang semuanya, pertanyaan terakhir tentu kembali ke Anda. Apakah Bluebird ini tumpangan investasi yang siap Anda naiki?